Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Slamet Riyadi, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Imam Prakoso akan mempresentasikan tentang menjelaskan tentang paragraf, kalimat, dan konjungsi. Izin share screen. Ini paragraf, kalimat, dan konjungsi. Yang pertama paragraf. Nah, ini ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf deskriptif. Ya, paragraf deskriptif adalah sebuah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan suatu objek. Ciri-cirinya menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan cara melibatkan panca indera, lalu bertujuan agar pembaca seolah dapat melihat atau merasakan objek yang dideskripsikan. Contohnya yaitu pantai itu terlihat sangat indah pada sore hari. Langit berwarna jingga, keemasan berpadu dengan deburan ombak yang terdengar lembut. Angin sepoi-sepoi membuat suasana menjadi terasa nyaman. Lalu yang kedua ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah peristiwa atau kejadian secara kronologis. Ini ciri-cirinya, cerita disusun berdasarkan urutan waktu, lalu ada tokoh dan juga permasalahan agar ceritanya menarik, lalu sering menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Nah, ini contohnya pada pagi hari tanggal 26 Desember 2004, warga pesisir Aceh beraktivitas seperti biasa tanpa menyadari bahaya besar sedang mendekat. Tiba-tiba gempa kuat mengguncang bumi selama beberapa menit dan membuat bangunan goyah dan orang-orang panik berlarian keluar rumah. Tak lama kemudian, suara gemuruh dari arah laut terdengar semakin mendekat. Ombak raksasa setinggi pohon kelapa menghantam daratan dan menyapu apapun yang dilewati. Lalu yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu bentuk paragraf yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Ya, ciri-cirinya menyajikan informasi berdasarkan fakta, data, atau hasil penelitian. Nah, ini bukan opini. Lalu berfungsi menambah wawasan membaca, disusun secara sistematis dan menggunakan penalaran yang masuk akal. Nah, ini contohnya kebiasaan membaca mahasiswa di perpustakaan kampus cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan selama 1 minggu, rata-rata 30-50 mahasiswa mengunjungi perpustakaan setiap hari. Buku yang paling banyak dipinjam adalah novel fiksi, sejarah, dan komik edukatif. Pustakawan juga aktif memberikan rekomendasi bacaan sesuai minat siswa. Nah, lalu yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu bentuk paragraf yang menyampaikan gagasan, pendapat, atau keyakinan penulis yang disertai dengan data, fakta, dan alasan logis. Nah, ini ciri-cirinya membuat pandangan subjektif penulis atas suatu topik. Itu pendapat disertai dengan data atau fakta untuk memperbuat argumen penulis. Lalu alasan yang diberikan juga masuk akal, disusun secara sistematis, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, ini contohnya. Kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya, pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak ditebang. Samping itu, irigasi di desa saat ini juga tidak lancar. Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan petani dalam menggarap lahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Nah, lalu yang kelima ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ini ciri-cirinya berisi ajakan dan menggunakan kata-kata persuasif seperti ayo, mari, hendaknya. Lalu membutuhkan data, fakta, dan alasan yang kuat agar pembacanya percaya. Lalu ditulis dengan sedemikian rupa agar untuk meyakinkan pembaca. Ini contohnya. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat dan nyaman. Oleh karena itu, marilah kita membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Nah, lalu kita ke bagian kalimat. Nah, ini kalimat adalah suatu bahasa yang lengkap yang sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat.
serta dapat berdiri sendiri dan menyampaikan suatu makna yang utuh. Ini berdasarkan fungsi, ada kalimat aktif, pasif, kalimat transitif, dan kalimat intransitif. Kalimat aktif adalah subjek melakukan suatu tindakan. Itu contohnya ibu menjemur pakaian. Yang kedua, kalau kalimat pasif itu artinya subjek dilakukan sebuah tindakan. Ya. Contohnya pakaian dijemur ibu. Nah, perbedaannya aktif ya biasanya pakai melakukan. Kalau pasif biasanya dia dilakukan sesuatu seperti itu. Lalu ada kalimat transitif, kalimat yang membutuhkan suatu objek. Ibu memasak nasi ya. Nah, ya. Lalu ada kalimat intransitif, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Contohnya adalah kakak tertawa, subjek dan predikat saja. Lalu ada berdasarkan jumlah klausa atau strukturnya ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk, ya, kalimat tunggal ini terdiri dari satu subjek dan satu predikat ya, atau satu klausa. Contohnya Andi menulis surat. Lalu kalimat majemuk terdiri lebih dari satu klausa. Contohnya ibu pergi ke pasar dan ayah pergi ke kantor. Seperti itu. Jadi ada dua subjek. Di sini ada dua subjek dan ada dua predikat. Lalu berdasarkan isinya ada kalimat perintah yaitu meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya tolong tutup pintu itu. Nah, ini biasa diakhiri dengan tanda seru ya. Lalu ada kalimat tanya, interrogatif, yaitu kalimat yang memerlukan jawaban. Bagaimana penampilanku tadi malam? Contohnya. Nah, ini diakhiri dengan tanda tanya. Lalu ada kalimat berita atau deklaratif ya. Contohnya cuaca hari ini sangat cerah. Nah, ini diakhiri dengan tanda titik. Lalu berdasarkan unsur kalimatnya ada kalimat berpredikat verbal yaitu kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja. Contohnya ayah membaca koran. Itu predikatnya merupakan kata kerja. Lalu ada kalimat berpredikat nominal yaitu kalimat yang berpredikatnya kata benda. Contohnya ayah seorang guru. Gitu. Lalu kita masuk ke bagian konjungsi. Konjungsi adalah sebuah kata hubung atau partikel kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan antar kata, frasa, klausa, kalimat, dan hingga paragraf ya, agar menjadi satu kesatuan yang logis dan mudah dipahami, agar eh, kata frasa itu nyambung seperti itu ya. Ini konjungsi, fungsinya yaitu menghubungkan ini ada tiga ya. Contohnya menghubungkan antar kata, itu contohnya ibu dan anak. Nah, di sini konjungsinya adalah dan ya. Lalu menghubungkan antar klausa, contohnya saya belajar karena besok ujian. Gitu. Nah ini karena ini merupakan konjungsi, gitu. Konjungsi antar klausa. Lalu yang ketiga ada menghubungkan antar kalimat, contohnya saya lelah, namun saya tetap bekerja. Jadi kalimat pertama saya lelah, lalu kalimat kedua adalah saya tetap bekerja. Nah agar nyambung diberi konjungsi namun seperti itu. Nah, ini jenis-jenis konjungsi ada konjungsi koordinatif ya, atau konjungsi yang setara yaitu menghubungkan unsur yang setara atau sederajat. Nah, ini ada contohnya kita menggunakan dan, saya makan dan minum atau menggunakan atau ya untuk apa untuk pilihan tertentu yaitu teh atau kopi. Dan juga ada penggunaan kata tetapi atau namun ya. Dia pintar tapi malas seperti itu. Ini contoh klausa-klausa yang sederajat ya. Lalu ada konjungsi subordinatif yaitu menghubungkan klausa yang tidak setara. Nah, ini penggunaannya ada empat yaitu karena jika ada sebab tertentu kita menggunakan karena untuk menyatakan suatu syarat kita pakai jika untuk menyatakan waktu kita pakai ketika untuk dan untuk menyatakan suatu tujuan kita menggunakan agar atau supaya. Nah, contoh yang karena saya tidak masuk bekerja karena sakit ya. Jadi tidak masuk bekerja karena sakit gitu. Ada sebabnya sakit. Lalu ada jika syarat, jika hujan saya tidak jadi berangkat gitu. Jadi kalau hujan dia tidak jadi berangkat ada syaratnya. Lalu ketika saya datang turun hujan. Ini menyatakan suatu waktu, waktunya saya datang.
ketika saya datang hujan turun. Lalu ada agar supaya, belajar supaya pintar seperti itu. Lalu ada konjungsi korelatif yaitu berpasangan. Nah ini harus digunakan secara berpasangan ya baik. Lalu nanti berikutnya adalah maupun gitu. Baik siswa maupun guru hadir. Jadi dua-duanya dua kata ini harus dipakai. Dua konjungsi ya. Lalu ada yang kedua ada contoh tidak hanya dan juga tetapi juga gitu. Harus disambungnya seperti itu. Tidak hanya pintar tetapi juga rajin. Ini ada contoh yang ketiga semakin semakin lagi gitu. Semakin belajar semakin paham. Konjungsi antar kalimat yaitu digunakan untuk menghubungkan suatu kalimat. Contohnya penggunaan konjungsi oleh karena itu, namun akan tetapi itu selain itu seperti itu. Nah, sekian dari saya tentang paragraf, kalimat dan konjungsi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.